Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan saudara-saudara kita yang barangkali dalam keadaan sakit, wabil khusus barangkali yang terinfeksi virus corona, kita doakan semoga mereka diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun, di bulan Desember, dan sejak Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan bahwa corona adalah pandemik, wabah global, kurang lebih sudah 8 bulan mungkin ya, atau bahkan kalau dihitung sejak pertama kali terjadi wabah outbreak sudah lebih dari setahun. Maka dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah masih diberi kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin rahimakumullah, pada subuh pagi ini kita akan membahas tema utamanya tentang Asmaul Husna. Dan kita sudah hafal semua Asmaul Husna. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menegaskan tentang Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Sayujzauna ma kanu yaf'alun. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka hendaklah kalian berdoa dengan nama-nama itu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, tinggalkan atau abaikan orang-orang yang tidak percaya dengan nama-nama Allah yang indah itu. Sayajzauna ma kanu yaf'alun, niscaya mereka akan mendapat balasan atas apa yang mereka lakukan. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini, ketika ada seorang sahabat sambil tawaf dia berdoa dengan mengatakan ya Rahman, ya Rahim. Kemudian orang-orang musyrik Mekah mengejeknya. Kalian mengatakan Tuhan Muhammad satu, Allah. Lalu kenapa masih menyebut ya Rahman, ya Rahim, ya Tawwab, ya Latif, ya Aziz, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka hendaklah kalian berdoa dengan nama-nama itu. Apa bedanya dengan lafzul jalalah? Apa maksudnya lafzul jalalah? Lafaz Allah Subhanahu wa taala. Lafzul jalalah, kalau kita berdoa, kita memulainya dengan kata Allahumma. Misalnya saja
Ketika kita mau makan kita bilang Allahumma barik lana fima razaqtana. Di situ lafzul zalalah dalam kaidah bahasa Arab tidak tepat kalau kita menggunakan kata ya Allah. Tetapi Allahumma. Allahumma itu bentuk kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi saya katakan kalau kita mau makan Allahumma barik lana. Atau Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Tetapi dengan Asmaul Husna itu kita melafazkannya ya Tawwab misalnya. Wahai apa? Wahai yang maha menerima taubat. Ya Rahman, ya Rahim. Lafaz pertama dalam Asmaul Husna itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Nanti di sana sebutkan, ada yang menyebutkan juga Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, perbedaan dari lafzul zalalah atau lafaz Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa, kita melafalkannya dengan Allahumma, tetapi dengan Asmaul Husna kita memanggil dengan kalimatun nida dalam kaidah bahasa Arab. Kalimatun nida misalnya ya Ghaffar. Dan barangkali sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Misalnya sekarang kita merasakan wabah ini. Wabah di mana-mana, kita khawatir terinfeksi. Tapi kita berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini bentuk rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan wabah itu bagi kalian, bagi umat-umat, wabah adalah sisa dari penyakit umat-umat terdahulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisa hukuman dari umat-umat terdahulu. Kata beliau. Rizsun 'alal kafirin wa rahmatun 'alal mu'minin. Dia menjadi penghinaan kepada orang-orang kafir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatun, tetapi menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari mana rahmatnya kita tahu wabah? Sementara wabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis lain, "Fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un." Panahnya umatku atau punahnya umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un." Dengan sebab perang dan taun. Waktu itu sahabat tidak tahu apa taun. Aratna ta'an ya Rasulullah. Kami tahu perang. Kita sudah biasa perang ya Rasulullah. Wa ma huwa ta'un? Apa itu ta'un ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "At-ta'un wahzu a'daikum minal jinni wa fi kulli syahidin." Ta'un adalah wabah, adalah wahzu a'daikum minal jin. Ini kalau kita bicara kaidah agama, pukulan musuh kalian dari bangsa jin. Wa fi kulli syahidin, dan siapa yang meninggal karena wabah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk apa? Termasuk syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Syahid. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, syahid itu dalam kaidah agama ada syahid dunia akhirah, ada syahid dunia akhirat, ada syahidul akhirah. Syahid dunia akhirat adalah orang yang meninggal waktu perang. Maka orang seperti ini dalam kaidah fikihnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu disalatkan, tapi apa? Tidak perlu dikapankan dengan kain kapan, tapi langsung apa? Langsung dikuburkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian hitung orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal, mati. Tetapi mereka itu hidup di sisi Allah. Karena itu tidak perlu dikapankan secara fikih. Tidak perlu dimandikan. Tidak perlu disalatkan.
Begitulah para sahabat dulu ketika perang Uhud, yang meninggal langsung langsung dikuburkan. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi ada kategori syahidul akhirah. Nah, ini yang dimaksudkan dengan syahidul akhirah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara lain ini orang yang meninggal karena wabah. Orang yang meninggal karena wabah, terutama sekarang ini corona misalnya, sulit untuk dimandikan, sudah tidak bisa dimandikan karena khawatir menginfeksi yang lain. Maka diubah, ditayamumkan. Tapi tetap disalatkan. Walaupun secara fikih kategorinya syahid. Nah, tetap disalatkan. Karena dia kategorinya syahidul akhirah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ketika kita menghadapi wabah seperti ini, kita ingat dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Ma aglaqallahu ala abdin, kata Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, ma aglaqallahu ala abdin baban bihikmatihi illa waqad fatahallahu lahu babaini birahmatihi. Tidaklah Allah menutup pintu rezeki, pintu kemudahan hidup, segala pintu, kata Allah, kata Imam Ibnu Al-Qayyim. Tidaklah Allah menutup satu pintu kepada seorang hamba kecuali bahwa Allah sudah menyiapkan dua pintu lainnya karena rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpikir positif terus. Barangkali dengan keberadaan wabah ini, apa yang terjadi? Justru orang tua menjadi semakin dekat dengan anaknya. Kita lihat dari sisi berbeda. Karena kita misalnya kesulitan untuk tatap muka dan lain sebagainya, barangkali ini cara untuk berkreasi. Nah, itulah kata Imam Ibnu Al-Qayyim, Allah tidak akan menutup satu pintu rezeki kepada seorang hamba, tetapi kecuali Allah sudah siapkan dua pintu rezeki lainnya karena rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti ini. Ya Rahman, ya Rahim. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Sayang kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, karena itulah para ulama tauhid atau para ulama yang membahas akidah itu membagi apa yang disebut dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah sudah sering kita dengar pembahasannya. Tauhid rububiyah adalah tauhid ketika kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Dan tauhid asma wa sifat karena kita beriman dengan asma Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dari sinilah kita paham mengapa kemudian Badui tadi, sahabat yang sedang tawaf, dalam tawafnya dia tidak bisa doa apa-apa kecuali dia mengatakan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Kemudian diejek oleh orang-orang kafir Quraisy, kalian mengatakan Tuhan Muhammad satu, tetapi kalian memanggil dengan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Aziz, ya Jabbar dan seterusnya. Turunlah kemudian tadi firman Allah Subhanahu wa taala, fad'uhu biha. Berdoalah boleh kalian dengan nama-nama itu. Lalu kaitannya kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, jika ingin mengambil nama anak, nama cucu, misalnya dengan asma Allah itu, maka kita tambahkan dengan Abdun. Maka jadilah Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Jabbar. Nah, bahwa kita adalah hamba dari Allah yang Maha Rahman, hamba dari Allah yang Maha Jabbar, hamba dari Allah yang Maha, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini bab akidah kita. Maka ulama itu membagi akidah, penjelasan tentang akidah, yaitu pada tauhid al-uluhiyah, tauhid rububiyah, kemudian tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala atau tauhid asma wa sifat. Lalu sejak kapan sebetulnya para ulama menyebutkan istilah akidah?
Ini kalau kita lihat sejarah perkembangan Islam itu, ulama di generasi awal tidak menggunakan istilah akidah. Maksud saya, generasi para sahabat tidak menggunakan istilah ilmu akidah. Sebagaimana tidak menggunakan istilah ilmu fikih, tidak ada. Nabi SAW tentang fikih misalnya, hanya mendoakan seorang sahabat. Kata Nabi SAW, ada sahabat yang masih belia, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW doakan, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Maaf, Ibnu Abbas, bukan Ibnu Mas'ud. Ya Allah, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, jadikan dia orang yang faqih tentang agama dan ajarkan dia ta'wil. Kemudian belum ada istilah ilmu fikih, sebagaimana tidak ada istilah atau ilmu akidah sebagai ilmu, sebagaimana juga belum ada istilah ilmu hadis, belum ada. Ilmu fikih termasuk ilmu yang pertama kali berkembang karena di era tahun 90 Hijriah sudah lahir Imam Abu Hanifah. Beliau meninggal di tahun 150 Hijriah. Lahirlah kemudian Imam Syafi'i. Juga masih tidak banyak membahas tentang akidah, walaupun Imam Abu Hanifah menulis Al-Fiqhul Akbar dalam pengertian akidah. Baru akidah yang sekarang kita kenal, akidah Tahawiyah misalnya, akidah Asy'ariyah, akidah akidah Salafiyah, atau ilmu akidah yang lain itu berkembang sebagai disiplin ilmu belakangan. Maka penjelasan tentang ilmu ini kemudian sumbernya adalah Al-Quran, antara lain ayat tentang Asmaul Husna yang menjelaskan tentang asma atau sifat zat Allah dengan segala asma'nya yang indah, dengan segala nama-namanya yang indah. Rasulullah SAW menegaskan Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 nama kurang satu. Paman ahsaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga, menghafal, mengamalkan ayat nama-nama itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, niscaya dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian sebagai pengantarnya. Bapak Ibu rahimakumullah, silahkan jika ada yang bertanya, silahkan jika ada yang komentar, silahkan jika ada yang menanggapi. Saya lebih tertarik kita berdiskusi saja agar tidak terjadi monolog dari saya. Barangkali demikian saya sampaikan kepada jamaah. Falyatafaddal mashkuran. Ya, baik, barangkali ada yang bertanya di antara para jamaah mengenai berdoa dengan Asmaul Husna, atau boleh bertanya tentang yang lainnya, Pak Ustadz? Boleh. Ada? Pak, lanjut. Kayaknya dilanjut dulu. Bagaimana? Bisa dilanjut saja dulu. Baik, saya lanjutkan. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah. Sekarang ini karena kaitannya dengan Asmaul Husna, saya ingin menjelaskan tentang apa sih yang dimaksudkan dengan akidah. Karena tadi saya menyebutkan ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Dan kita di Indonesia umumnya, secara umum, fikih kita bermadhab Syafi'i. Fikih seharian kita bermadhab Syafi'i. Aqidah kita Asy'ari, ini terutama Nahdlatul Ulama. Kemudian sufi kita, tasawuf kita, madhabnya Naqsabandi. Sesungguhnya ini berbeda sekali di negara-negara lain. Saya ambil perbandingan misalnya Turki. Turki itu secara fikih mengikuti madhab Abu Hanifah atau Hanafi. Kemudian secara akidah
mengikuti Maturidiyah. Kemudian tariqah sufiyahnya berbeda lagi. Saudi Arabia mengikuti akidah, boleh kita katakan secara umum, akidah Muhammad bin Abdul Wahhab atau Wahabiyah. Kemudian fikihnya apa? Hambali. Kemudian secara umum tidak menggunakan tariqah sufiyah, karena dalam kaidah Wahabiyah tidak dikenal sufiyah, atau secara umum tidak disukai sufiyah. Lalu mungkin kita bertanya, Ustadz, ini yang benar yang mana? Ada fikih, ada akidah, ada apa? Ada tariqah sufiyah. Kita sebagai awam mungkin tidak merasakan bahwa salat kita itu setiap hari, salat kita itu mengikuti kaidah madhab apa? Madhab fikih Syafi'i. Misalnya salat subuh tadi. Salat subuh tadi saya beri contoh, kita membaca Al-Fatihah. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di negara-negara bermadhab Maliki atau bermadhab Hanafi, kita tidak mendengar mereka melafalkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini membaca Al-Fatihah saja. Karena menurut mereka Bismillah bagian dari Al-Quran, tetapi bukan bagian daripada Al-Fatihah. Jadi walaupun dibaca, bacanya tidak apa? Tidak keras, tetapi pelan saja. Itu yang dilakukan misalnya oleh Syekh Sudais, oleh para ulama, para imam Masjidil Haram. Kita membacanya keras. Tetapi di madhab kita, madhab Syafi'i, apabila selesai Fatihah kemudian membaca ayat surah berikutnya, katakanlah membaca Inna a'tainakal kautsar, kita terbiasa mendengar imam masih membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya Qul ya ayyuhal kafirun. Tetapi kita dengar apa? Bismillah. Padahal kita sepakat Bismillah bukan bagian dari apa? Bukan bagian dari surah Al-Kafirun. Kenapa di situ dibaca Bismillah? Di sini karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalilnya kullu amalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Apabila setiap amal yang penting yang tidak kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amal itu tidak sempurna. Karena itu di madhab yang berlaku di kita, para kiai, para ajengan di pesantren, kita dengar membaca dengan apa? Bismillah, walaupun surah yang dibacanya itu adalah bukan lagi apa? Bukan lagi Al-Fatihah. Ini fikihnya. Kemudian akidah, terutama kita di Indonesia, umumnya secara umum Asy'ariyah. Asy'ariyah ini maksudnya beliau ini adalah cicit dari Abu Musa al-Asy'ari. Jadi sahabat Nabi ada namanya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari punya anak, kemudian punya cucu, punya cicit. Cicitnya ini namanya Abu Mahmud al-Asy'ari, yang kemudian menjadi akidah secara umum di Indonesia dan di wilayah Asia Tenggara, berakidah Asy'ariyah. Apa akidah Asy'ariyah? Kita kenal dengan sifat 20. Apa itu? Yang sering dibaca anak-anak waktu sore maghrib menjelang maghrib. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadisi, qiyamuhu dan seterusnya. Tadi saya katakan di awal, ketika awal-awal Islam, generasi sahabat, generasi Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in tidak membahas tentang apa? Tentang sifat 20. Memang tidak dibahas. Kenapa tidak dibahas?
Dan kenapa baru dibahas di zaman Abu Mahmud al-Asy'ari atau yang dikenal dengan Asy'ariyah? Karena di zaman beliau umat Islam sudah mulai gandrung dengan filsafat. Zat Allah menjadi bahan perdebatan. Karena begitu banyaknya ilmu filsafat yang masuk dari dunia barat, dunia Eropa maksudnya, peradaban Eropa sudah masuk ke dalam dunia Islam, disederhanakan oleh beliau untuk memahami sifat Allah, maka kita kenal wujud. Apa itu wujud? Allah adalah zat yang sudah ada qidam, sebelum ada apapun. Karena kalau orang sudah berbicara filsafat, banyak yang ujungnya tidak beriman kepada wujud dan qidamnya Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh misalnya begini. Para ahli mengatakan bahwa alam semesta ini terus memuai. Bahkan orang seperti Stephen Hawking tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Karena menurut dia, kalau kita baca di buku tentang A Brief History of Time, dia mengatakan bahwa alam semesta ini tercipta karena memang harus tercipta. Bahkan dalam Big Bang teori kita tahu. Ini kalau begini ujungnya orang tidak percaya dengan qidamnya Allah. Bahwa Allah itu maha terdahulu. Apa maha terdahulu? Sebelum ada zat apapun di alam semesta ini sudah qidam Allah SWT. Nah itu disederhanakan oleh beliau. Beliau hidup kurang lebih tahun 200-an Hijriah. Setelah Imam Abu Hanifah, setelah Imam Syafi'i, ini Abu Musa al-Asy'ari. Maka saya katakan tadi, di zaman Abu Hanifah, di zaman Imam Syafi'i, tidak ada perdebatan tentang akidah. Lalu lahir kemudian Imam Maturidiyah, Imam Maturidi. Dalam kaidah Imam Maturidi dikenalkan dengan tauhid. Jadi setelah Imam Abu Mahmud al-Asy'ari, kemudian lahir Imam Maturidi. Yang akidah Maturidiyah itu diikuti oleh saudara-saudara muslim kita di mana? Di Turki, di India, di Bangladesh. Mereka cara berakidah mereka itu cara berakidah Maturidiyah. Nah, kemudian belakangan ada imam besar pula lahir Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita kenal dengan akidah apa tadi? Wahabiyah. Nah, ini ilmu akidah saya katakan sebagaimana ilmu fiqih, sebagaimana ilmu tafsir, sebagaimana ilmu hadis itu mengalami proses ilmu pengetahuan sebagaimana ilmu pengetahuan. Hanya saja kalau akidah itu karena kita tidak melihatnya langsung. Kalau fikih kita melihat langsung. Contohnya salat tadi. Dalam salat kita baca basmalah, kemudian kita dalam salat subuh tadi berkunut, kemudian duduk tahiyat akhir kita apa? Tawarruk, yaitu apa istilahnya ini? Duduknya tidak tegak. Sementara orang-orang di mazhab lain, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, duduknya tidak tawarruk pada tahiyat akhir, tapi seperti duduk apa? Duduk tahiyat awal. Nah, ini yang dimaksudkan dengan sesungguhnya seluruhnya adalah ahlu sunnah. Baik dari sisi fikih atau dari sisi akidah. Saudara-saudara muslim kita di wilayah Asia Tengah, dulu yang bekas jajahan Uni Soviet, semuanya bermadhab Hanafi secara fikih dan berakidah mengikuti akidah apa? Tadi Al-Maturidiyah. Nah, karena tadi saya katakan ilmu ini berkembang bersama waktu, yang di zaman para sahabat Nabi dulu tidak disebutkan ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu apapun namanya istilah ilmu itu. Kemudian di zaman tabi'in belum disebutkan. Tetapi itu boleh berkembang bersama waktu. Imam Abu Hanifah yang lahir di generasi tabi'in lah boleh saya katakan. Karena beliau tabi'in, karena beliau lahir di tahun 90 Hijriah. Jelas tidak bertemu Nabi, jelas tidak bertemu para sahabat Nabi.
Ya, tapi beliau mengaji dengan siapa? Dengan tabi'in. Imam Abu Hanifah mengaji pada Imam Hammad bin Sulaiman. Imam Hammad bin Sulaiman mengaji kepada Imam Auza'i. Imam Auza'i mengaji kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekat sekali jalurnya dari Imam Abu Hanifah ke Imam Hammad, ke Imam Auza'i, ke Abdullah bin Mas'ud, kemudian kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman beliau hidup tidak ada tentang perdebatan akidah, maka yang dijelaskan padanya fikih. Kalaupun beliau menulis akidah, bukan dinamakan akidah, tetapi al-fiqhul akbar, fikih yang lebih luas. Bukunya namanya al-fiqhul akbar. Baru belakangan berkembang ilmu pengetahuan, lahirlah akidah, lahirlah pembagian tadi itu yang namanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, kemudian tauhid asma wa sifat yang berkembang bersama ilmu pengetahuan. Barangkali itu tambahannya. Silahkan jika ada yang nanya. Silahkan. Ya, silakan per segmen rupanya ini. Barangkali di antara jemaah yang bertanya, silakan. Ustadz, mau tanya terkait dengan mazhab akidah tadi. Kadang-kadang kalau di tempat kita itu sekarang menjadi alat alat klaim. Artinya, oh ini bukan ahlul sunnah wal jamaah, oh ini salafiyah, ini jadi seolah-olah kayak untuk memecah belah gitu. Nah sebenarnya masing-masing akidah itu posisinya atau perbedaannya bagaimana dan bagaimana seharusnya kita memahami supaya tidak terjadi seperti itu gitu. Kan harusnya sama-sama ahlus sunnah wal jamaah ya, ya. Baik salafiyah yang kita sebut sekarang ramai teman-teman kita dari salafi, baik Nahdlatul Ulama yang mengikuti Asy'ariyah secara akidah, atau masyarakat Pakistan, India, Bangladesh, Turki, Asia Tengah yang secara umum mengikuti apa? Maturidiyah. Firqan min ahli sunnah wal jamaah. Bagian daripada ahli sunnah wal jamaah. Semuanya bagian daripada ahli sunnah wal jamaah. Ustadz, kenapa bisa begitu? Karena sumbernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan sering sekali, bahkan di era para sahabat Nabi, orang sudah berpaham berbeda. Apa kejadiannya? Kejadiannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Dalam riwayat lain disebutkan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian salat kecuali kalau sudah di Bani Quraidah. Sahabat ini dua orang, Nabi yang pesan. Kata Nabi, jangan salat kecuali di mana? Di Bani Quraidah. Berangkat kemudian keduanya. Di tengah perjalanan masuk waktu asar. Ketika masuk waktu asar, sahabat yang satu bilang, ini sudah harusnya kita sholat. Kata satu yang lagi, oh tidak, Nabi berpesan jangan sholat. Yang satu bilang sholat, yang satu jangan sholat. Yang berkata kita sholat, kita harus sholat, itu maksud Nabi itu kita harus segera berangkat. Sehingga kita sampai di Bani Quraidah sebelum waktu asar. Satunya lagi mengatakan, secara tekstual Nabi mengatakan jangan salat, maka nanti kita salat di sana. Sehingga sahabat tadi yang berpendapat apa? Yang berpendapat kita harus salat, dia salat. Padahal pesan Nabi jangan salat, dia salat. Sahabat yang tidak salat ini sampai ke wilayah Bani Quraidah masih punya waktu salat, sehingga dia salat di sana. Sehingga ketika ini balik bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kenyataannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya benar. Maka kaidah ijtihad itu, idza asabta falaka ajran wa idza akhta'ta falaka ajrun wahid.
Kalau engkau benar, engkau dapat 2 pahala. Kalau engkau salah, engkau masih dapat apa? 1 pahala. Itu masih di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman beliau hidup. Di zaman beliau hidup sudah demikian. Maka kemudian apalagi di zaman para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'it tabi'in, kemudian memahami cara-cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berakidah, cara Rasulullah salat, cara Rasulullah membayar zakat dan seterusnya. Begitu banyak riwayat, maka kemudian apa? Maka kemudian terjadilah madzahib atau madhab atau jalur. Jalur apa? Jalur untuk memahami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tadi jalurnya lewat Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah dapatnya dari Imam Muhammad bin Sulaiman. Imam Muhammad bin Sulaiman dapatnya dari Imam Auza'i. Imam Auza'i dapatnya dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dapatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang punya jalur berbeda. Maka berkembanglah metodologi. Semuanya ahlus sunnah. Kecuali yang menambahkan ada keimanan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Nabi lagi. Sudah keluar dia. Bahkan Imam Ibn Taimiyah yang diklaim sebagai ulama mujaddid yang memperbaharui agama dalam kesucian agama yang diikuti oleh kalangan salafi, beliau tidak berani memfatwakan Syiah sudah kafir. Beliau hanya memfatwakan Syiah ahlul bid'ah. Beliau tidak pernah memfatwakan sebagai orang yang telah kafir, tapi hanya mengatakan ahlul bid'ah. Karena ini kita sekarang ini mudah sekali apa? Mudah sekali menyalahkan, bahkan kadang mengkafirkan. Hanya gara-gara perbedaan tata cara salat, perbedaan apa? Perbedaan fiqhiyah, kemudian kita jadi terpecah. Padahal seluruhnya adalah firqah min ahli sunnah wal jamaah. Bagian daripada apa? Ahli sunnah wal jamaah. Maka betapa indahnya ketika kita misalnya sampai di Mekah. Satu contoh itu. Kita sudah tidak pernah mendebatkan soal apa? Soal madhab kita. Begitu imamnya Syekh Sudais dalam salat jamaah, tidak pernah beliau membaca basmalah. Kemudian secara umum mereka mengatakan begitu selesai Al-Fatihah tidak ada suara amin yang kita terdengar. Karena membaca aminnya cuma pelan, itu sudah madhab dari madhab fikih. Nah, maka kalau kita kan terbiasa misalnya salat subuh tadi kunut. Nah, ini satu contoh misalnya ini dalam apa namanya? Dalam madhab Imam Syafi'i membolehkan kunut. Nah, saya mau tanya nih misalnya, kenapa kunut itu sunnah? Betul kan ya? Kunut sunnah. Tapi kalau kita berada di tradisi Nahdlatul Ulama, kalau ada orang lupa kunut waktu salat subuh, terus imamnya lupa kunut, ditutup dengan sujud sahwi. Atau sujud apa? Sujud lupa. Padahal kunut itu hukumnya apa? Sunnah. Kenapa yang sunnah ditutup dengan sujud sahwi? Padahal sujud sahwi itu untuk wajib salat. Apa maksudnya wajib sholat? Kita terlewat tahiyat awal. Tahiyat awal itu wajib sholat. Sholat itu Bapak Ibu sekalian ada rukun, ada wajib, ada apa? Ada sunnahnya. Rukunnya kalau kita tidak lakukan tidak sah sholatnya. Apa rukunnya? Niat. Niat itu rukun sholat. Datang ke masjid tidak punya niat. Maka dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, diajarkan pertegaslah niat kalian, yaitu dengan mentalapuzkan niat. Maka kita baca usolli fardhu subhi. Orang-orang Arab tidak kita dengar itu.
Karena madhabnya Maliki. Dalam madhab Maliki tidak ada talafuzun niyah. Jadi mereka memang saya dari rumah mau sholat, begitu sampai di sini langsung masjid, langsung Allahu Akbar. Karena kata mereka ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan an-niyah mahalluhal qalb, niat itu tempatnya di hati. Maka begitu sampai di masjid langsung Allahu Akbar. Ustadz salah nggak yang langsung tanpa talafuz? Benar, karena dia mengambil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an-niyah mahalluhal qalb. Tapi Ustadz salah nggak yang menggunakan madhab Syafi'i? Juga benar, karena itu mempertegas apa? Niat. Jangan sampai begitu sudah berdiri tidak punya niat. Maka kita usolli fardhu subhi rakaataini lillahi Allah. Dua-duanya dibenarkan secara fikih. Nah, begitu juga tadi secara akidah. Kecuali saya katakan tadi, kecuali apabila sudah beriman, misalnya ada nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ulama dan ayat-ayat Al-Quran sudah tegas menyebutkan khatamun nabiyyin, penutup segala risalah apa? Penutup segala kenabian. Ada kitab suci selain Al-Quran yang diimani. Maka dalam arkanul iman kita menyebutkan apa? Al-iman billah, kemudian terus sampai kepada al-iman bil qada khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada qada Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi. Di sini perbedaan kita dengan Syiah. Syiah tidak ada qada iman dengan qada dan qadar. Rukun iman mereka yang keenam itu beriman kepada apa? Beriman kepada imamah. Jadi rukun imannya yang keenam adalah al-imanu bil imamah. Beriman kepada imamah. Kita beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya Ustaz? Seperti yang digambarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh paling sederhananya apa? Manusia itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti tidak ada lagi sudah beramal perbuatan buruk misalnya, kemudian pasabaqa alaihil qaul dalam hadis Rasulullah SAW, pasabaqa alaihil qaul, kemudian sudah terqada dan qadar buat dia, pasabaqa alaihil qaul ta'amala bi amali ahlil jannah, kemudian dia berbuat perbuatan amal ahlul jannah. Ini sepanjang hidupnya dia berbuat maksiat, pasabaqa alaihil qaul fa'amala bi amali ahlil jannah, kemudian fadakhalal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang kebalikannya, sepanjang hidupnya dia berbuat kebaikan, pasabaqa alaihil qaul, kemudian terdahulu sudah qada dan qadar buat dia, fa'amala bi amali ahlin nar, dia kemudian berbuat perbuatan ahli neraka, dia masuk neraka. Di sini qada dan qadar yang wajib kita imani. Maka khatib Jumat itu kita anggap ringan, tapi selalu mengulang. Apa yang diulang? Alhamdulillah kita dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu diulang. Sebagai nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena beriman kepada qada dan qadar itu bagian daripada iman kepada. Maka imam seperti Imam Abu Hanifah, termasuk Imam Ibn Taimiyah mengatakan mempertanyakan qada dan qadar hukumnya bid'ah. Soal anhu bid'ah katanya. Wal jawab haram. Menjawabnya haram. Memperpanjangnya jadi haram. Karena khawatir nanti orang akan keluar dari keimanan dengan qada dan qadar. Berbeda dengan Syiah soal ini. Syiah tidak percaya dengan qada dan qadar. Mereka mengatakan iman yang keenam itu adalah apa? Beriman kepada imamah. Beriman kepada imamah. Wallahu a'lam. Silahkan jika ada lagi yang menambahkan, jika ada lagi yang berkomentar, falyatafaddal masykuran. Silahkan. Terima kasih Ustaz. Nanya sedikit Ustaz. Jadi termasuk saya ini waktu SD dulu ya, di Muhammadiyah saya dulu itu diajarkan tentang sifat wajib bagi Allah yang waktu itu ada 13, ada juga yang 20 gitu ya.
Tetapi akan memang jelas ada 99 sifat Allah ini ya. Nah ini sebenarnya apakah dua-duanya itu membahas suatu hal yang sama atau memang ini beda sebenarnya? Asmaul Husna yang 99 ini membahas yang lain, kemudian sifat wajib bagi Allah ini yang lain kok. Kayak ada perbedaan gitu kan, 99 dengan 13. Mohon penjelasannya Ustaz. Antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Saya nggak tahu di Nahdlatul Ulama, cuma waktu dulu saya sekolah di SD Muhammadiyah itu yang diajarkan 13 sifat wajib bagi Allah, wujud, qidam, baqo dan seterusnya itu Ustaz. Makasih. Oh ya, itu sifat ya, dalam sifat. Kenapa di Muhammadiyah tidak diajarkan sifat 20, kira-kira begitulah. Sebab tadi saya katakan sifat 20 itu ijtihad. Ijtihadnya siapa? Ijtihadnya Imam Abu Mahmud Al-Asy'ari yang kemudian dikenal sebagai akidah Asy'ariyah. Ini menarik kalau kita bicara soal ini karena misalnya saya kasih gambaran, di Nahdlatul Ulama ada namanya Bahsul Masail. Di Muhammadiyah ada namanya Majelis apa? Tarjih. Apa sih Majelis Tarjih? Majelis Tarjih itu artinya ini ada pendapat satu, ini ada pendapat dua, ini pendapat tiga. Dipilih yang paling kuat itu namanya rajih. Jadi majelis tarjih itu fungsinya memilih pendapat yang kuat di antara pendapat-pendapat itu. Maka di antara pendapat para ulama maksudnya. Maka lahirlah majelis tarjih atau qaul rajih, qaul yang paling kuat. Tapi di Nahdlatul Ulama namanya bahsul masail. Ada masalah kita selesaikan, kita bahas. Di akidah yang diajarkan di pesantren-pesantren di Indonesia ini merunut pada akidah Asy'ariyah. Dalam akidah Asy'ariyah tadi kita sebutkan antara lain sifat apa? Sifat 20. Kalau si A tidak menggunakan sifat 20 Ustadz misalnya, boleh tidak? Ya sudah, itu kan sifat 20 tadi hasil apa? Ijtihad. Ijtihad dalam artian ketika Imam Abu Mahmud Al-Asy'ari hidup, beliau ingin menjelaskan sifat-sifat Allah, bukan asma ya, sifat-sifat Allah tadi itu untuk menjelaskan tentang bagaimana memahamkan tentang Allah dalam konsep manusia. Sebab kan wujud qidam baqa contohnya, tadi saya sebutkan di awal, bagaimana Allah maha qidam, maha terdahulu, itu karena orang-orang filsafat mempertanyakan tentang apa sih Tuhan. Kalau kita baca dalam dialog Plato, Aristoteles mempertanyakan bagaimana Tuhan, tapi dipermudah oleh beliau, sudah Tuhan itu maha qidam, maha terdahulu sudah. Sebelum ada apapun di dunia ini, atau sebelum ada alam semesta, sudah ada Tuhan. Maka dia mempermudah menjadi qidam. Nah ini kemudian tidak semuanya diterima dalam madhab atau dalam gerakan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah itu tidak menggunakan akidah Asy'ariyah secara akidah. Kemudian fikih, Muhammadiyah juga tidak sepenuhnya menggunakan fikih Syafi'i, tetapi fikih yang rajih. Dan makanya majelisnya ada namanya majelis tarjih. Jadi kalau ada fikih, ini kan fikih pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3, ada 4 imam madhab. Kalau menurut dalam madhab, dalam gerakan Muhammadiyah, yang ini paling rajih, paling kuat, ya diambil. Maka tidak 100% dalam fikih madhab Syafi'iyah. Berbeda dengan Nahdlatul Ulama yang mencoba untuk terus berada dalam madhab Syafi'iyah. Contohnya salat Jumat lah. Salat Jumat itu di masjid-masjid Muhammadiyah hanya menggunakan 1 kali adzan. Di masjid-masjid Nahdlatul Ulama 2 kali adzan. Sejak kapan ada 2 kali adzan? Gitu kan? Kalau dibalikkan ke zaman Rasulullah SAW, memang hanya 1 kali adzan. Tetapi begitu di era Umar, kalau saya tidak keliru, atau Utsman, keliling masjid, keliling pasar, dipanggil, dikumandangkan adzan.
untuk mengingatkan sudah masuk waktu sholat. Di sini ada proses ijtihad. Ya sudah, yang tidak menggunakan adzan 2 kali benar, yang beradzan 2 kali benar, yang adzan 1 kali juga benar. Yang tidak benar yang tidak sholat Jumat kan gitu. Nah cuma di masyarakat kita, karena kita secara umum ini masyarakatnya awam, kemudian fanatik, jadi kesannya kalau sudah di kalangan Nahdiyin misalnya, yang di kalangan Nahdiyin ibadah mengikuti Muhammadiyah dianggap tidak benar, atau dibalik, di kalangan Muhammadiyah ibadah yang mengikuti cara Nahdiyin dianggap tidak benar. Itu banyak kejadian begitu. Padahal satunya ini menggunakan majelis tarjih, seperti saya selalu menceritakan soal awal puasa, awal Ramadan. Awal Ramadan itu memang sulit untuk ketemu, kecuali pas ketemu. Maksud saya apa? Karena Muhammadiyah menggunakan kaedah ru'yatul hilal atau imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah, memungkinkan untuk dilihat. Ini maaf, ini Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama menggunakan imkanur ru'yah, memungkinkan untuk dilihat. Kalau Muhammadiyah menggunakan kaedah wujudul hilal. Hilalnya sudah ada. Maka dalam kaidah Muhammadiyah wujudul hilal itu bisa dihitung. Maka menggunakan ilmu falak dihitung. Maka jauh sebelum Ramadan misalnya Muhammadiyah sudah mengumumkan tanggal sekian nanti, tanggal 12 Desember misalnya adalah tanggal 1 Ramadan. Padahal belum dilihat, tapi dia menggunakan kaidah hisab, dihitung. Karena buat Muhammadiyah yang penting adalah wujudul hilal. Hilalnya sudah ada. Tapi bagi Nahdlatul Ulama, hilal itu harus ru'yah, harus imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu harus sekian derajat. Kalau kata Muhammadiyah, kalau kata Nahdlatul Ulama, kalau belum terlihat ya belum ada hilalnya. Kan belum terlihat. Nah, di sini dasarnya apa? Di sini dasarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi." Berpuasalah kalian dengan melihatnya dan berbukalah dengan melihatnya. Fa in ghumma 'alaikum, kalau kemudian tertutup awan susah dilihat, sederhana sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akmilul iddata 30 yauman. Sempurnakanlah hitungan Sya'bannya itu menjadi 30 hari. Maka salah satu puasa yang haram itu adalah puasa pada hari Ragu, Yaumus Syak, yaitu puasa pada tanggal apakah ini sudah 1 Ramadan atau ini akhir bulan Sya'ban. Itu puasa yang haram. Jadi di sini metodologi yang berbeda memang tidak akan pernah ketemu karena dua metodologinya berbeda. Sama dengan tadi masalah akidah. Jadi metodologinya berbeda, maka cara mengajarkannya pun berbeda kepada anak-anak sekolah, kepada santri, kepada ini dan seterusnya. Misalnya di Nahdlatul Ulama ada salat, ada doa iftitah kalau kita salat. Tapi di Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah ada doa iftitahnya, cuma berbeda cara doanya. Doanya berbeda. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi bukan cuma perbedaan di fikih yang terjadi, sebetulnya juga perbedaan di akidah. Di akidah juga terjadi perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu semuanya atau seluruhnya masih dalam lingkup tadi yang ditanyakan ahlus sunnah wal jamaah. Kita mengikuti sunnah, maksudnya mengikuti sunnah itu mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan dalam jamaah. Maka ada kiai yang mengatakan kita ini sering mengklaim ahlus sunnah, padahal jangan-jangan kita ini ahlus sinnah katanya. Apa itu sinnah? Sinnah itu mengantuk. Ya kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum. Jangan-jangan katanya kita ini ahlus sinnah. Ahlus sinnah wal majaah. Apa ahlus sinnah wal majaah? Dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit lapar. Nah, jangan-jangan kita begitu karena kita tidak tahu sesungguhnya bahwa yang kita ikuti itu ahlus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu tidak persis menyambung karena saya tidak begitu dengar pertanyaannya, tapi esensinya adalah baik dalam
kaedah yang digunakan oleh para sahabat Nabi yang kemudian diterjemahkan oleh para ulama dalam bentuk ilmu fikih, dalam bentuk ilmu akidah. Bahkan kalau kita baca ilmu Quran atau ulumul Quran, kita akan lebih kaget lagi. Cara baca saja banyak sekali ternyata. Misalnya ada ayat yang menyebutkan apa? Wala yus'alu hamimun hamima. Itu bacaan kita kan secara umum. Yang betul bacaan kita yas'alu hamimun hamima atau yus'alu. Ada yang membaca wala yas'alu hamimun hamima. Ada yang baca yus'alu, ada yang baca yas'alu. Ada yang ayat lain misalnya termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dalam satu riwayat membaca ihdinas siratal mustaqim, beliau tidak membaca ihdinas siratal mustaqim. Beliau membaca irsyuduna ila siratil mustaqim. Ini pembahasannya panjang dalam ilmu ulumul Quran. Karena ulumul Quran juga ada riwayat, ada bahkan riwayat sab'ah, sebagian mengatakan riwayat tis'ah. Sebagian mengatakan untuk menunjuk kata sab'ah itu karena saking banyaknya riwayat tentang Al-Quran ini. Tapi jangan sembarang kita membaca kecuali kita punya apa? Kita punya ilmunya. Kita tahu ini diriwayatkan dari ini, dari Asim dari ini. Kita tahu ilmunya. Boleh kita baca. Tapi kalau kita tidak punya ilmunya, ya sudah kita mengikuti apa yang kita. Saudara-saudara kita di Maroko, dalam hal ini selain ilmu riwayat, dalam hal ilmu cetak Quran, itu dulu mereka menulis huruf qaf itu dengan titik satu. Kita kan qaf itu titiknya apa? 2. Di sana cetakan Qurannya itu qaf itu pernah ya, satu zaman titiknya 1. Ustaz, kenapa kok ada yang titiknya 1? Bapak Ibu sekalian, pengenalan titik, pengenalan tanda baca, fathah, dhammah, kasrah, tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tulisan tapi baru sederhana sekali. Orang baru mengenal fathah, dhammah, kasrah atau titik itu ketika lahir seorang ahli bahasa yang bernama Abu Abdurrahman Al-Farahidi, lahir di tahun 600-an Hijriah. Ketika Al-Quran sudah susah dibaca oleh orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, maka Abu Abdurrahman Al-Farahidi memperkenalkan tanda baca. Apa? Fathah, dhammah, titik, kasrah semua. Diperkenalkan oleh beliau. Itu yang memperkenalkan ahli bahasa. Lalu Ustaz, bagaimana bacanya Al-Quran kalau belum ada tanda bacanya? Dulu. Apa Ibu sekalian, karena dulu itu dibaca berdasarkan hafalan. Kalau sudah hafal sebetulnya ini cuma bantuan saja. Seperti kita sekarang membaca Al-Fatihah yang sudah kita hafal sejak kecil, ditulis bagaimanapun kita bisa baca. Tanpa tanda baca, fathah, dhammah, kasrah kita bisa baca. Tanpa titik pun kita bisa baca. Ditulis cuma kita bisa baca. Oh, ini bacanya bismillahirrahmanirrahim. Begitulah dulu para sahabat. Para sahabat itu sudah hafal Al-Quran. Nah, karena hafalan itu berdasarkan riwayat, maka riwayat yang disampaikan oleh si A berbeda terdengarnya dengan si B. Maka Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, apa kata beliau? Al-Quran itu diturunkan ala sab'ati ahrufin, dalam 7 huruf atau dalam 7 model bacaan. Ketika Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran, kata beliau apa kemudian? Kalau kalian berselisih paham, karena banyaknya riwayat tadi, kembalikanlah kepada lidahnya Quraisy. Sebab dengan lidah Quraisy inilah Al-Quran diturunkan. Maka dikembalikanlah kepada lidah.
Tetapi cara baca itu pasti berbeda. Jadi ada ilmu fikih, ilmu apa tadi? Ilmu akidah, ada ilmu ulumul Quran, ada ilmu tafsir, bahkan kalau lebih jauh lagi pada tasawuf. Nah, tasawuf ini juga menjadi ikhtilaf di karangan para ulama, sebagian tidak membolehkannya. Misalnya teman-teman atau kalangan salafi, termasuk walaupun Imam Ibnu Taimiyah dibilang orang yang memusuhi tasawuf, kata orang, tetapi sesungguhnya Imam Ibnu Taimiyah tidak seperti itu. Imam Ibnu Taimiyah itu membagi ulama tasawuf itu jadi dua, kata beliau. Pertama, tasawuf sunniyah. Kalau orang itu masih mengikuti cara-cara Rasulullah itu boleh. Termasuk yang beliau bolehkan itu, kata beliau, cara-cara Al-Baghdadi, atau yang kita kenal dengan Junaid Al-Baghdadi, dan seterusnya. Allah alam bisawab. Saya kira demikian. Silahkan jika ada yang menambahkan lagi, jika ada yang berkomentar, falyatafadhal mashkuran. Oh, ada lagi. Ustadz, ini maaf ya di luar konteks ini karena mungkin sebentar lagi ya. Jadi saya mau tanya tentang vaksin, Ustadz. Kan sekarang ini kayaknya kebanyakan masih rame masalah khasiat sama halal haram. Padahal ini salah satu program yang nanti diharapkan untuk menuntaskan wabah. Nah, bagaimana sikap kita seharusnya, Ustadz? Ini harusnya fatwa Majelis Ulama ini kalau vaksin. Kalau saya ditanya soal itu, tapi sederhananya begini, Bapak Ibu sekalian, wallahu a'lam, mungkin ada yang lebih mengerti soal dunia kedokteran daripada saya, jelas. Saya hanya bersumber pada bacaan saja yang saya baca di berbagai media internasional, bahwa ada virus yang tidak atau belum 100% dapat diselesaikan dengan cara vaksin. Ini memang Allah alam bacaan saya, mungkin karena saya sering bacanya itu misalnya South China Morning Post atau CNN atau macam-macam itu menyebutkan ini soal penyakitnya dulu lah. Misalnya disebutkan mutasi virusnya per 1 hari di anak-anak terjadi mutasi, terjadi ini dan seterusnya. Apakah memang penyakit ini dapat divaksin, itu pertanyaannya. Mungkin yang para ahli lebih mengerti soal itu. Nah, karena misalnya DBD lah contohnya, DBD itu apakah ada vaksinnya? Apakah bisa divaksin dan seterusnya. Jadi apakah semua virus bisa divaksin, yang pertama. Yang kedua, mungkin konsennya kehalalannya, gitu kan. Nah ini kata Nabi SAW kaedahnya, kalau kalian sakit fatadawaw, maka hendaklah kalian berobat. Tapi di sana Nabi SAW menyebutkan, janganlah kalian berobat dengan yang haram. Maka yang haram itu, yang haram bi'ainihi, sudah sejak awal disebut oleh Al-Quran itu babi. Ya kan? Hurima alaikumul maita waddam walahmal hinzir. Itu di Al-Quran ditegaskan, babi. Maka segala turunannya, produk turunannya, itu tetap haram. Sebab dia bi'ainihi disebut oleh Al-Quran. Jadi kalau dia diekstrak jadi apapun, tetap itu haram. Itulah kemudian Majelis Ulama punya badan sertifikasi yang fungsinya antara lain untuk tahu apakah dalam produk makanan, produk obat dan seterusnya mengandung serum atau apapun dari babi. Karena babi itu tegas disebut dalam Al-Quran. Ustadz, kan di situ disebutkan lahmul khinzir, daging babi. Kenapa kok jadi semuanya? Nah, ini dalam kaedah ilmu usul fiqh adalah yang disebut sebagian dalam tapi yashmalul jami', tapi melingkupi semuanya maksudnya. Jadi mulai dari dagingnya, tulangnya, produk turunannya, semuanya haram. Nah, wallahu alam apakah ini virus ini kemudian atau vaksinnya, maksud saya, vaksin ini kemudian punya ingredient dari babi itu atau tidak. Kemudian ya tentu saja Majelis Ulama lah, BP POM yang akan menentukan.
Nah, lalu kalau kita lihat kaedah kedaruratannya, apakah ini masuk ke dalam darurat? Kan kita boleh kalau berobat sudah tidak ada lagi cara, bahkan makan sudah tidak ada lagi yang bisa dikonsumsi, boleh makan untuk menyelamatkan nyawa. Ini namanya dalam kaedah ad-darurah tubihul mahdurat. Kalau sudah darurat membolehkan yang dilarang. Nah, misalnya tadi kalau sudah tidak ada lagi yang bisa dikonsumsi hanya babi untuk menyelamatkan hidup, maka boleh orang makan babi. Kalau sudah betul-betul tidak ada. Tapi bukan kemudian besok pagi jadi bikin sate babi. Karena enak, oh ternyata enak Ustaz. Nyate besoknya nggak boleh. Ini ad-darurat tubihul mahdurat. Nah, kaitannya dengan vaksin ini kita tinggal lihat wallahu alam, kita tunggu apakah Majelis Ulama sudah keluarkan fatwa atau belum, tapi yang sederhananya adalah bahwa menjaga kehidupan, karena ada istilah daruriyatul khamsah dalam kaidah usul fikih, yaitu menjaga kemuliaan, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga kehidupan ini, menjaga jiwa harus diletakkan di tempat yang tertinggi. Apabila tidak ada cara lain untuk menjaga jiwa itu kecuali dengan demikian. Tetapi pertanyaannya adalah, tadi saya katakan, apakah memang para ahli sudah sepakat soal vaksin atas virus ini sebagai satu-satunya cara? Wallahu alam, saya tidak mengerti. Mungkin ada yang lebih paham di sini, silahkan jika menambahkan. Tafadhol maskuran. Baik, apakah ada yang bertanya lagi atau mungkin sudah cukup? Sebetulnya bukan mau mengulur waktu, tapi karena memang makanannya baru saja hadir, jadi mohon bersabar. Tapi kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, mungkin dicukupkan terlebih dahulu. Kita lanjut nanti dengan sarapan bersama. Sebelumnya terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya, dan mudah-mudahan ini menjadi penambah ilmu kita dalam kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih, jazakallahu khairan, dan kita tutup dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.